Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak nikmat seperti nikmat sehat walafiat dan nikmat iman sehingga kita bisa berkumpul yang insyaallah tempat ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa salawat serta salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga sampai zaman terang benderang sampai saat ini, dan semoga kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya diamanahkan untuk menyampaikan kultum mengenai tema waktu. Pasti di antara teman-teman semua sekalian pernah ada yang ngerasa bahwa kalau misalkan kemarin itu baru masuk hari libur gitu loh, entah itu hari Sabtu atau hari Minggu, tiba-tiba sekarang udah masuk lagi untuk ke sekolah. Ataupun teman-teman kelas 12 yang kemarin ngerasa kemarin baru daftar ke sekolah SMA, tiba-tiba udah mau lulus. Atau juga teman-teman kelas 10 yang baru daftar SMA juga, tiba-tiba bentar lagi udah mau punya adik, mau naik ke kelas 11. Waktu itu teman-teman seperti es batu, mau kalian pakai mau enggak, tetap aja bakalan lanjut terus. Masalahnya apakah kalian pakai waktu itu dengan kegiatan hal positif atau kalian biarin mencairnya waktu itu hanya menjadi genangan yang sia-sia, nggak ada artinya. Allah Subhanahu wa taala pernah bersumpah dalam Al-Qur'an teman-teman. Ayat Quran surat Al-Asr ayat 1 sampai 2 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusri. Yang artinya demi masa sungguh manusia itu dalam kerugian. Mengapa Allah Subhanahu wa taala sampai berani bersumpah dalam untuk waktu? Karena waktu itu adalah modal awal kita teman-teman. Allah itu ngasih waktu satu hari 24 jam itu sama untuk semuanya, mau si kaya, mau si miskin, ataupun mau presiden dan yang lain sebagainya, itu semuanya sama. Satu hari itu sudah pasti 24 jam. Yang ngebedain apakah yang ngebedain kita di mata Allah itu bukan seberapa sibuk kita, tapi seberapa manfaat yang kita ciptain dari kesibukan yang kita lakukan. Nabi Muhammad SAW pernah memberikan 5 resep baik untuk memanajemen waktu, teman-teman. Nabi Muhammad pernah berkata, manfaatkanlah 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Perkara yang pertama, masa sehatmu sebelum masa sakitmu. Kadang di antara kita yang sehat tubuhnya ataupun dalam kondisi fit, kadang untuk melakukan sebuah ibadah itu aja rada berat, apalagi sakit. Jangankan ibadah, kalau misalkan sakit, kadang Al-Fatihah aja itu rasanya berat banget. Yang kedua, masa kaya sebelum masa miskinmu. Saat kalian sudah kaya, mungkin kalian bakalan sedekah itu menjadi sebuah sifat yang sangat mulia. Tapi ketika kalian dalam ekonomi yang pas-pasan, kalian melakukan sedekah, itu adalah sesuatu yang mulia sekali, teman-teman. Lanjut, ada masa mudamu sebelum masa tuamu. Jangan tunggu kalian udah tua, udah berumur, baru kalian datang ke masjid untuk melaksanakan sholat dan lain sebagainya. Lanjut, ada waktu luangmu
sebelum waktu sibukmu. Manfaatin waktu luang kalian sebisa mungkin untuk melakukan kegiatan hal-hal yang positif. Jangan buang waktu kalian dengan sia-sia. Dan yang terakhir itu hidupmu sebelum matimu. Karena kalau misalkan kita sudah wafat ataupun kita sudah mati, waktu itu tetap kayak nggak ada artinya. Yang kita terima itu cuma balasan doang dari apa yang kita perbuat. Dan mungkin yang terakhir kita masuk ke bagian yang paling penting, apakah kita termasuk orang yang menggunakan waktu dengan baik ataupun kita yang orang membuang-buang waktu. Orang-orang yang menggunakan waktu dengan baik pasti dia bakalan menyibukkan dirinya dengan kegiatan positif, sedangkan orang yang menyia-nyiakan waktu itu pasti bakalan disibukin waktu dengan hal-hal yang kebatilan. Dan jangan biarkan hari ini sama dengan hari kemarin, karena kalau misalkan sama aja orang itu bangkrut waktu. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Nun wal qalami wa ma yaskurun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.